halaman pertama. Jadi kita mau masuk chapter 3 ya, Marketing Information System dan Sales Order Process. Nah, ini saya coba ganti ke halaman kedua. Oke, sekarang harusnya yang tampil introduction ya. Tampil ya. Ya, Pak. Jadi kita mulai. Selamat pagi ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Tidak kekurangan suatu apapun. Pagi ini kita udah masuk minggu keempat, di mana kita masuk ke topik yang lebih detail ya. Salah satunya adalah modul pertama yang mau kita kupas adalah terkait dengan sales ya, penjualan. Jadi kenapa ini teori ini atau materi ini diberikan ya, ini supaya membekali kalian untuk kedepannya ya, untuk tugas UAS ya, jadi jangka ke depan ya. Jadi karena saya pikir untuk tugas UAS ya, project ya, jadi nggak ada ujian tertulis untuk UAS-nya. Jadi kalian tugas kelompoknya adalah membuat blueprint ya, membuat blueprint. Nanti sambil jalan kita jelaskan ya, apa sih bikin dokumentasi blueprint. Jadi sebelum masuk materi pengupasan, saya kasih sedikit overview-nya ya. Jadi nanti kalian di menjelang UAS ya, jadi tugas proyeknya menggantikan ujian tertulis ya. Itu kalian berkelompok mengumpulkan dokumentasi blueprint. Nah, intinya adalah dokumentasi blueprint secara waktu demi waktu nanti kita buat ya. Jadi pertama pasti sales ya, kita lihat dokumentasi blueprint sales seperti apa, kemudian masuk nanti bikin dokumen supply chain kayak apa, kemudian terakhir finance ya, seperti apa. Jadi ada 3 bagian besar yang harus dibikin dokumentasi blueprint, dan nanti pada akhir minggu UAS itu harus compile jadi satu dokumen ya. Jadi saya nggak big bang langsung nanti di minggu terakhir saya lihat hasilnya, enggak ya. Jadi beberapa minggu nanti saya minta dikirimkan progres untuk salesnya sampai mana ya, kita review. Kemudian beberapa minggunya lagi saya lihat progresnya untuk supply chain seperti apa, sampai finance seperti apa. Nah, ketika minggu terakhir ya tinggal compile aja, nggak perlu direview lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, terus sumbernya apa ini bikin blueprint? Jadi dokumen blueprint ini digunakan ketika Anda ingin implementasi ERP pada suatu perusahaan ya. Karena keterbatasan online ini ya, dan saya belum mendapatkan infrastruktur cloud-nya. Jadi kalau biasanya teman-teman itu membuat dokumentasi blueprint dan juga penerapan aplikasinya di ERP yang dipilih ya. Jadi karena infrastrukturnya belum siap ya, dan rasanya agak sulit juga online ini kalau nggak ada infrastrukturnya. Jadi saya pertimbangkan cukup mengumpulkan dokumen blueprint-nya aja ya. Jadi Anda nanti pilih, Anda mungkin minggu depan ya, minggu depan Anda setor ya 2 alternatif perusahaan ya, di mana 2 perusahaan tersebut mau Anda bikinkan dokumentasi blueprint-nya. Jadi blueprint itu kan kayak fondasi ya. Jadi Anda pilih 2, nanti saya akan tentukan mana yang dipilih ya. Tentunya yang saya pilih, yang lebih cenderung saya pilih adalah jenis topik perusahaan yang punya unsur pabrikasi ya. Pabrikasi, apa maksudnya, Pak? Jadi perusahaan itu membuat sesuatu menjadi sesuatu yang baru gitu ya, dari sesuatu menjadi sesuatu yang baru, produksi ya. Jadi kalau dagang pasti saya, jika ada pilihannya ada dagang dua-dua, pasti saya nggak pilih ya. Jadi Anda pilih lagi, cari lagi. Nah, tapi di antara 2 yang Anda setor,
saya pasti preferensinya adalah perusahaan yang, ada unsur pabrikasinya. Ya contoh contoh adalah misalkan, pabrik makanan, terus pasti ya, pabrik makanan. Jadi yang namanya dagang itu kalau pabrik ya, contohnya pabrik makanan, mie instan, jadi ada unsur produksi. Terus yang termasuk dagang, ya dagang itu pastinya apa, tidak ada unsur produksi ya, apa berarti aktivitasnya, cuma beli, stocking, dan dijual, jadi nggak ada unsur pabrikasi. Nah itu, saya pasti nggak pilih ya. Nah terus bagaimana mekanisme kerjanya? Kan, pada masa pandemi ini, jadi, seperti yang saya sampaikan di semester yang lalu juga ya, jadi, di sini saya tidak mempersulit, jadi, Anda pilihlah perusahaan di mana, keluarga anggota dari tim Anda itu, ada yang bisa dijadikan narasumber ya. Jadi misalkan nih, dari sekelompok ada 7 orang, ya Anda diskusi kira-kira di antara kalian bertujuh itu ada 2 kandidat enggak yang, bisa, ditanya-tanyain ya. Tanya-tanyain jadi kenal, jadi jangan sampai nggak kenal sama sekali. Ya mungkin ada orang tuanya yang kerja di mana, atau kebetulan malah orang tuanya jadi pengusaha, wah itu udah bisa langsung dipilih, ya bisa langsung dipilih, diambil 2 nanti setor ke saya minggu depan untuk saya tentukan dari 2 itu mana yang bisa dijadikan, topik untuk, tugas proyeknya ya, yaitu membuat dokumentasi blueprint. Nah, untuk komunikasinya bagaimana, Pak? Ya pinter-pinter kita aja lah ya, di masa pandemi ini ya makanya itu, menggunakan sarana-sarana online ya. Kalau dulu zamannya belum ada pandemi, itu teman-teman, sebelumnya itu bisa langsung ya, ada kenalan, bisa langsung visit ke pabriknya, nggak usah perlu surat-surat izin dari kampus ya. Tinggal, datang ketemu sama manajernya apa, terus diskusi, ya cerita-cerita. Nah, bahan ceritanya yang mau ditanyakan apa, ya itu, Anda bisa ambil dari materi kuliah ya. Poin-poin apa yang, menjadi, fokus pertanyaan dan bisa ditanyakan ke narasumber, gitu ya. Jadi jangan cari perusahaan yang sulit untuk dihubungi, carilah perusahaan yang punya kekerabatan dengan, apa, dari teman-teman satu kelompok ya, sehingga nggak sungkan untuk ngajak apa, untuk ngajak konkol misalkan ya, gitu. Nah untuk efektivitas konkol ya lebih baik sebelum Anda ketemu konkol, Anda siapkan pertanyaan-pertanyaan, sehingga, pertanyaannya itu efektif ya dan jawabannya efektif. Oke jadi garis besarnya kayak gitu ya. Jadi minggu depan Anda setor 2 nama perusahaan, masing-masing kelompok ya. Gitu. Mungkin bisa di-confirm ya, apakah ada pertanyaan di chatting silakan untuk overview ini dulu ya. Kalau detail isinya nanti kita lihat, setelah ini ya. Oke, untuk gambaran kasar untuk, tugas proyek, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Pak. Belum ya? Oke, nanti, sambil jalan, bisa ini ya, disampaikan lagi ya. Oke, terima kasih. Sekarang, sebelum masuk ke slide, saya mau konfirmasi dulu untuk tugas-tugas yang sudah masuk ya. Jadi, yang saya masuk, yang sudah saya terima adalah berikut ini ya. Jadi Anda cross check kira-kira, sesuai nggak nih? Nah, ini adalah tugas kedua yang sudah, masuk ya. Jadi rata-rata semuanya on time, tidak lebih dari Jumat jam 9 ya. Jadi ya ada beberapa lah yang, mendekati ya, jam 8 nggak masalah, yang penting oke dari sini, coba dikonfirmasi mungkin
ada yang perlu disampaikan, tugasnya ini ya, yang saya terima ya. Apa ada kelompok yang belum kirimkan atau merasa sudah mengirimkan tapi kok nggak muncul ya di, folder yang saya tampilkan ini? Pak, ini saya belum, Pak. Ya, kelompok berapa ya? Kelompok H, Pak. Oh, nah ngirimnya kapan ya? Ngirimnya kapan? Maksudnya sudah dikirimkan atau belum mengirimkan? Jadi ya, tolong, jawabannya ya. Belum mengirimkan, Pak, tapi sudah selesai dari kemarin. Saya kirimkan sekarang atau gimana, Pak, ini? Nah ini ya, kayak gini-gini ini yang, menyulitkan saya ya. Jadi, indikasi selesai adalah indikasinya adalah, tugas sudah dikirimkan ya ke Google Drive ya. Jadi kalau belum terkirim, nah itu resiko ditanggung penumpang ya. Ya silakan dikirim nggak apa-apa, tapi, pengakuan selesainya adalah, sesuai yang saya terima ya. Begitu ya kelompok H ya. Iya, Pak. Oke, di lain kali, jadi pembelajaran juga. Kan kemarin si tugas pertama kan sudah saya kasih, dispensasi ya. Jadi untuk minggu kedua ini sudah tidak ada dispensasi, jadi mungkin ada pengurangan nilai ya karena, keteledorannya atau ketidakdisiplinannya, seperti itu. Oke, kelompok H yang lain, ada lagi yang merasa sudah ngirim tapi belum masuk? Oke, sepertinya nggak ada ya. Oke, kalau gitu, saya lanjut dari kelompok H bisa mengirimkan ya. Baik, Pak. Oke, kita sekarang masuk ke topik ya, topik, hari Minggu ini. Jadi, kita mau belajar tentang apa sih yang, ada di dunia sales ya. Nah, kita masuk, halaman berikutnya. Nah, introduction. Jadi gini, dalam materi-materi yang diberikan ini selalu menggunakan, gambaran tentang perusahaan, fiktif ya, namanya Peter Snacker. Nah, dari materi yang diberikan ini juga akan meng-guide Anda untuk membantu bagaimana hal-hal yang mau ditanyakan ke perusahaan nanti, ataupun, menerapkan itu dalam blueprint ya. Jadi ini di materi-materi kuliah juga membantu Anda untuk bikin tugas proyeknya. Jadi sama, di materinya juga menggunakan, contoh perusahaan. Nah, di materi ini dari sales sampai terakhir nanti selalu menggunakan perusahaan yang namanya Peter Snacker, ya, Peter Snacker. Jadi ini adalah perusahaan fiktif ya, fiktif dalam arti ini bukan contoh real, tapi, reasonable ya, masuk akal ya, bukan mengarang. Cuma, subjeknya ini memang tidak eksis ya. Jadi, dia ini produksinya adalah, membuat atau memproduksi snack bar untuk kesehatan ya. Jadi kalau di Indonesia banyak ya. Jadi seperti makanan-makanan apa, yang banyak di supermarket itu ya, yang ada karamelnya, ada coklatnya, seperti itu ya. Jadi, snack bar ya. Nah, diceritakan itu bahwa, background dari perusahaan Peter Snacker itu diceritakan belum punya sistem informasi yang terintegrasi. Nah, ini overview-nya dari perusahaan Peter Snacker. Nah, kita lihat apa sih aktivitas marketing dan sales yang menjadi, ini ya, poin pada, aktivitas perusahaan. Nah ini, ya disampaikan ceritakan bahwa sistem informasinya masih tidak terintegrasi dengan informasi sistem informasi yang lain ya. Jadi disampaikan bahwa, untuk penggunaan yang, luas ya, yang membutuhkan integrasi dalam, level perusahaan,
penggunaan data transaksinya ini tidak efisien ya. Ya sudah pasti ya, karena apa? Untuk kolaborasi data itu kan, sangat ini ya, sangat tidak efektif ya, kalau tidak ada integrasi antar sistem informasi. Nah, diceritakan, Peter ini memproduksi dan menjual 2 besar ya, yaitu 2 chip jenis besar adalah produk energi A, ya, energi A ini fokus ke, ini ya, untuk energi. Jadi, mungkin untuk apa, produk makanan untuk, aktivitas olahraga, seperti itu ya. Sorry, untuk olahraga, untuk energi yang ringan-ringan gitu ya, untuk aktivitas sehari-hari. Nah, sedangkan beda dengan energi B, ini khususnya untuk bodybuilding ya, berarti segmennya adalah untuk olahragawan ya, kemudian, orang-orang yang, aktivitasnya berat ya, untuk mau apa, seperti fitness itu ya. Nah, kemudian juga diketahui bahwa di organisasi Peter itu dibagi 2 besar, divisinya dibagi 2 besar, yaitu wholesale dan direct sales ya. Nah, apa sih bedanya ini, 2 ini? Jadi kalau wholesale ini adalah suatu divisi, eee, ini ya, pengertian umumnya ya, wholesale adalah penjualan yang bersifat besar, ya wholesale, jadi besar. Jadi maksudnya adalah kalau bahasa e-commerce-nya itu seperti B2B ya, business to business. Jadi belinya itu enggak volume kecil ya, transaksinya dalam jumlah kuantiti yang besar, seperti itu. Nah, bedanya dengan direct sales division, ini adalah divisi yang, berbeda ya. Kebalikan dari wholesale, dia adalah, langsung ke end user ya. Jadi retail, jadi dijual dengan kuantiti kecil ya. Kuantiti kecil, ya contohnya ya ke toko-toko gitu ya, toko-toko kecil ya. Kemudian ke end user seperti kita langsung ya, jadi kuantitinya kecil. Nah, biasanya, harga, ini bedanya di harga ya. Kalau wholesale itu umumnya karakternya penjualan dalam kuantiti besar, tapi harganya minta spesial, jadi lebih murah ya, hukum hukum supply chain-nya seperti itu ya. Jadi ketika kita menjual dengan jumlah besar, pasti pembelinya minta apa? Harga khusus. Ya, seperti kita sendiri kan seperti itu ya, dalam keseharian. Pengen dibedakan kalau kita sehari-hari beli cuma satu, dengan kita kalau misalkan kita tiba-tiba belinya dalam 100 gitu ya, pasti terutama yang, ibu-ibu ya, biasanya kalau kita tahu sendiri, ibu-ibu itu pintar nawar ya. Jadi beli banyak sedikit pasti nawar ya. Nah, kemudian direct sale ya ciri khasnya adalah penjualan kuantitinya per customer-nya itu kecil-kecil ya, mungkin cuma 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan harganya biasanya ya price unitnya pasti lebih mahal dibandingkan dengan harga untuk, level wholesale, seperti itu. Nah, ini ada cerita lagi ya, suka dukanya. Jadi, sales division-nya ini dibagi berdasarkan kuantiti dan harga ya, sama ya seperti yang saya sampaikan. Eee, divisi tadi, dua sales divisi tadi memiliki tanggung jawab terkait, ini ya, perbedaan kuantiti dan juga pricing-nya. Nah, ini kemudian, disampaikan dia menggunakan brand-nya sendiri ya, Peter Sneaker. Kemudian bisa juga di-package ini ya, dengan menggunakan, nama pemesan. Jadi misalkan mungkin Anda sudah tahu ini ya, banyak sekali sekarang, pesanan ya. Jadi misalkan Ubaya tuh kalau nggak salah air minum ya. Jadi, Ubaya, order ke misalkan Cheers ya, saya lupa Club atau Cheers, kemudian minta minta di-wrapper, diberikan, ini ya, diberikan simbol-simbol tentang Ubaya gitu ya. Jadi misalkan dulunya langsung, plastiknya itu ada cuma logo dari pabrikannya ya. Nah, sekarang ada logo pabrikan sama logo Ubaya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tentunya terkait pricing ya, mau harga berapa. Kalau misalkan, "Wah, saya nggak mau itu
saya minta logonya semua itu sesuai pelanggan, ya itu pasti harganya lebih mahal ya. Karena apa? Identitas dari perusahaan pembuatnya nggak kelihatan ya. Jadi pasti umumnya kalau ada permintaan seperti itu, minta semuanya itu di-rebrand dengan nama customer-nya gitu ya. Ya pasti harganya lebih mahal ya, karena ada ongkos-ongkos yang harus dimasukkan ya. Seperti biaya mungkin pembuatan sablonnya atau kemasannya. Nah, itu kan dia harus custom, tidak seperti menggunakan logo perusahaan ya, ada effort. Nah, seperti itu. Nah, ini perusahaannya sama juga. Perusahaan Fittersnacker ini membuka fleksibilitas ke pelanggannya. Kalau misalkan order boleh untuk beberapa toko ya, beberapa toko oleh-oleh ya. Kalau di kita ngomongnya kayak oleh-oleh ya, toko oleh-oleh itu bisa di-rebrand, diberikan brand dari toko customer-nya sendiri, seperti itu. Nah, ini suka dukanya nih karena pakai tidak terintegrasi ya. Tidak terintegrasi, yang sering terjadi adalah karena baik ya, masalah yang timbul dari internal departemen penjualan, ataupun kesulitan yang terjadi karena interaksi dengan departemen pendukung ya. Misalnya kita tahu sendiri, sales itu direct kontaknya untuk penjualan itu adalah produksi dan distribusi ya. Jadi misalkan ini ada problem incorrect pricing ya. Jadi karena banyak manual di sana sini bisa terjadi antar sales itu mengalami eh, masalah tentang update pricing ya. Jadi karena tidak terintegrasi dan mungkin kurang canggih ya, jadi tidak dimungkinkan update pricing secara real time ya. Jadi bisa salah. Kemudian karena menggunakan masif calls ya, telepon, jadi ya masih ada effort untuk berkontak dengan pelanggan itu menggunakan telepon ya. Kemudian ada delay terhadap proses order ya, dan miss delivery date ini misalkan terjadi masalah misalkan ketidaksinkronan dengan distribusi ya. Ketidaksinkronan dengan bagian distribusi. Jadi apa yang dijadwalkan, dijanjikan oleh sales kepada pelanggan itu tidak tercermin di kacamatanya si orang distribusi maupun produksi. Ya, jadi tidak bisa dipenuhi tepat waktu pada akhirnya. Ya ini ya, kuncinya di sini karena Fittersnacker itu memiliki 3 sistem ya. Ada sales sendiri, ada warehouse sendiri, accounting sendiri, jadi tidak terintegrasi. Sehingga masalah-masalah tadi itu bisa terjadi. Ya, ini jika terjadi ya, jadi banyak transaksi yang di-handle secara manual. Ada proses-proses manual karena antar sistem, antar departemen tidak terintegrasi. Ya, karena tidak terintegrasi pastinya ya datanya tidak real time, seperti itu. Nah, ini adalah flow secara singkat tentang sales proses daripada Fittersnacker ya. Jadi ada price quote, jadi ada apa namanya, permintaan harga ya. Ada proses permintaan harga, customer minta harga, kemudian jika harga disepakati antar customer dan perusahaan, maka akan dilanjuti dengan sales order. Ya, kemudian sales order mulai berinteraksi dengan supply chain ya, departemen lain untuk supaya menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan, yang dibeli tadi. Nah, setelah selesai, barang bisa dikeluarkan, accounting berkoordinasi dengan accounting supaya segera membikinkan penagihan kepada customer. Ya, kemudian accounting menerima pembayaran ya, dan juga bisa dimungkinkan ada proses retur ya, retur barang. Jadi barang yang dikirimkan dikomplain oleh pelanggan sehingga ada proses opsional ini ya. Kalau selama customer tidak
komplain, ya proses return ini nggak akan terjadi. Ya, tapi pastinya ada proses retur barang. Nah, seperti ini. Ya, jadi dari sini membuka contoh bagi teman-teman yang bikin dokumentasi blueprint bahwa ceritanya kayak gini nanti. Ketika Anda membuat dokumentasi blueprint ya, jadi ada informasi yang harus Anda jelas dari awal. Contohnya seperti yang slide yang sudah lewat ini ya. Jadi nama perusahaan harus jelas, bisnisnya apa, produknya apa, divisinya apa. Jadi overview-nya dulu ada, ya. Terus nanti di bagian tertentu Anda jelaskan saat ini kendala yang terjadi seperti ini, dibutuhkan seperti ini. Nah, kemudian di bagian bab tertentunya Anda ngomong lebih baik secara bisnis blueprint yang benar itu Anda mengarahkan desainnya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang masuk ke metode ini ya, metode pengharga. Jadi harga ini adalah unsur yang penting ya dalam dunia sales, yaitu apa? Menentukan harga jual. Nah, materi di slide ini bisa menjadi guidance bagi Anda ketika Anda tanya mengenai bagaimana sih penentuan harga di perusahaan yang Anda teliti itu. Ya, sebab apa? Kalau Anda ngomongnya gini, Pak, bisa nggak minta daftar harga? Nah, itu ada perusahaan yang, oh nggak bisa, rahasia perusahaan, ya. Atau misalkan, oh ada yang fleksibel, oh ya nggak apa-apa, ini saya kasih datanya, ini harga jual perusahaan ini ya. Tapi yang paling penting sebetulnya ditanyakan adalah metode pricing-nya aja. Ya, metode pricing-nya, kemudian diberikan contoh harganya seperti ini. Jadi nggak perlu di blow up semua data diminta ya. Nggak perlu. Jadi kita sampling untuk data-data yang menjadi major produk dari perusahaan. Ya, misalkan apakah Bapak ini ya dari materi ini kita bisa tanyakan, apakah metode-metode ini digunakan di perusahaan Bapak, gitu ya. Jadi di sini ada beberapa metode umum yang digunakan di perusahaan ya untuk menentukan harga jual. Ya, apakah harga jualnya. Pertama, markup pricing ini adalah cara penentuan harga yang paling simpel ya. Paling simpel dan banyak perusahaan yang menggunakan ya karena simpel sekali. Nah, kita coba lihat markup pricing, kita harus tahu unit cost-nya berapa ya. Unit cost itu bahasa sehari-harinya ya harga pokok ya. Harga pokok pembuatnya berapa gitu ya. Harga pokok produksi ya. Di sini ngomongnya unit cost. Nah, untuk membuat suatu produk itu perlu biaya. Nah, satu unit biayanya adalah terdiri dari komponen variable cost sama fixed cost. Ya, ada unit sales. Nah, variable cost ini apa? Jadi unit cost di sini adalah harga biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu unit barang, ya, satu unit barang. Jadi misalkan ini ya, air minum tadi ya, untuk bikin satu air minum gelas itu berapa sih biayanya? Nah, ternyata di situ ada dua kelompok, yaitu variable cost dan fixed cost. Apa itu variable cost? Variable cost adalah biaya-biaya yang selalu muncul dalam setiap unitnya. Ya, jadi misalkan variable cost itu cirinya gini. Misalkan kalau saya bikin aqua gelas 100 ya 100 gelas habisnya 1000 ya. Tapi kalau saya bikin 1000 gelas itu habisnya 10.000. Nah, makanya disebut variable cost, yaitu nilai biaya yang melekat ya, yang selalu mengikuti per bijinya itu ya, variable cost. Jadi kalau bikin banyak ya nanti habisnya akan banyak. Kalau bikin sedikit ya nanti biayanya akan sedikit. Nah, itu disebut variable cost. Ya. Kemudian apa fixed cost? Kalau fixed cost ini malah kebalikannya. Fixed cost itu kamu bikin 100 gelas, 1000 gelas itu nilainya sama. Ya. Apa, Pak? Apakah ada itu? Ada, ya. Jadi contohnya kalau variable cost itu gampang, itu adalah contohnya kalau Aqua agak rumit ya bayangkannya. Jadi paling enak adalah
makanan aja ya, makanan yang makanan apa ya, nasi goreng lah ya. Jadi kalau Anda beli, satu piring nasi goreng gitu ya, pagi-pagi ini memang enak kalau ngomong makanan ya, jadi lapar lagi. Jadi ya unit cost untuk nasi goreng adalah variable cost-nya. Apa sih variable cost-nya? Jadi, sesuatu yang biayanya berubah-berubah tergantung jumlah barangnya, jumlah yang dihasilkan. Dalam nasi goreng yang pasti pasti muncul adalah misalkan nasi ya, nasi, komponen nasi. Itu mau bikin satu nasi goreng sama 10 nasi goreng itu biayanya beda ya. Misalkan nasi goreng dijual 10.000 ya, jadi nasi putihnya kemungkinan satu piring gitu, komponen nasi piring misalkan nasi putihnya satu piring misalkan 2.000 ya. Ya itu, jadi perkelipatan. Kalau nasi putihnya kalau bikin 10 nasi goreng ya perlu 10 kali nasi putih. Jadi 2 kali 10.000. 2 kali 10 kali 2.000. Ya, dan contohnya seperti itu ya, ada variable cost tuh kayak di nasi goreng ada nasi putih, mungkin ada suwiran ayam ya, seperti itu. Lah fixed cost-nya apa? Fixed cost-nya adalah sesuatu yang tidak melihat dari jumlah yang dihasilkan. Contohnya apa? Piring, ya, piring nasi gorengnya itu ya. Apakah kita makan nasi goreng sama piring-piringnya? Kan enggak ya. Pasti kita kembalikan kan. Dan kemudian piring itu dibersihkan, dicuci, dan bisa dipakai untuk nasi goreng kedua. Nah, fixed cost di sini contohnya adalah salah satunya piring ya, piring, kemudian alat makan itu fixed cost. Jadi nggak habis ya. Salah satu cirinya nggak habis untuk satu kali produksinya. Nah, oleh sebab itu fixed cost ini kita bagi dengan unit sales yang dihasilkan. Unit sales-nya ya. Di sini unit sales, kalau diomong produksi, unit produksi. Nah, jadi fixed cost itu harus dibagi dengan jumlah unit yang dikeluarkan. Seperti itu. Nah, untuk menentukan pricing-nya, simpel banget. Tinggal unit cost dikali 1 ditambah persentase labanya ya. Labanya berapa? Mau 50% gitu ya. Ya udah, 1 tambah 0,5. Jadi harga pokok tadi untuk bikin 1 unit nasi goreng kalikan aja dengan 1,5. Ya, ini contohnya. Ya, misalkan biaya untuk suatu contoh ya, sebuah barang itu 75 ya. 75 kemudian kita ingin labanya itu seperempatnya ya. Jadi ini bisa juga dipelajari kalau yang suka bisnis makanan ya. Jadi variabel ininya mau berapa? Variabel labanya. Jadi misalkan berarti di contoh ini maka price-nya adalah 75 dikali 1 ditambah 0,25. Jadi harga jualnya segini. Ya, jadi Anda ingin laba seperempatnya 25%, ya udah. Jadi Anda harus jual produk tadi dengan harga 93,75. Nah, ini paling simpel. Nah, ada juga yang lebih sulit, target return pricing. Apa itu Pak target return pricing? Jadi suatu metode penentuan harga di mana kita ingin misalnya break even point itu jual dengan harga berapa atau kita jual quantity berapa. Nah, ini pertanyaannya harus dipilih. Ya, Anda ingin tahu berapa quantity yang dijual atau ingin tahu pengen tahu harga berapa yang harus saya tentukan. Nah, pertama ada target return pricing. Ya, target return pricing ini jika kita itu tahu secara fix kita mau jual tuh berapa unit. Ya, kita tahu kita mampu jual, misalkan mampu jual 1.000, nah kita pengen tahu, aku pengen break even ya, break even point dengan penjualan 1.000 unit. Nah, kira-kira harganya berapa? Nah, ini rumusnya ya. Jadi unit cost ya ditambah ini ya rumusnya ya, desired return dikali investasi dibagi unit sales. Nanti ketemu oh harganya sekian. Jadi kalau saya jual 1.000 unit dan saya ingin untung, ya kita gunakan rumus ini. Nanti kita kedapatan harganya berapa. Ya, itu
kalau pertanyaannya mau jual dengan harga berapa, ya, target return supaya targetnya tercapai. Nah, bedanya yang di break even volume adalah kalau tadi diketahui jumlah sales-nya, jumlah unitnya, kita pengen tahu harganya. Kalau break even volume itu balik, ya. Jadi kita tahu biayanya, uangnya, kita pengen tahu mau dijual berapa unit supaya kembali ya sesuai target. Nah, ini rumusnya. Fixed cost dibagi price dikurangi variable cost. Nah, ini ada contohnya. Jadi misalkan diceritakan nih ada suatu pengembangan chip ya, Intel Itanium ya, unit sales price-nya $250, kemudian variable manufacturing-nya cost-nya $15 ya. Ini ya, ada catatannya ya, ada variable cost berarti ini ya, variable cost 15. Kemudian untuk membuat Intel Itanium chip tadi ternyata perusahaan Intel ini perlu ini ya, perlu suatu lab fasilitas baru yang biayanya 1 billion ya, 1 billion US dollar ya. Nah, berarti apa? Biaya untuk bangun lab ini mau dibebankan kepada produk-produk yang dijual. Nah, saya ingin tahu nih, kira-kira mau dijual dengan kuantitas berapa supaya fasilitas yang menggunakan biaya 1 billion ini bisa ketutup ya. Nah, maka kita hitung, berarti diketahui ya unit price-nya adalah 250 ya, kemudian variable cost-nya 15 ya sesuai cerita. Nah, kita fixed cost-nya adalah 1 billion ya, fasilitas. Nah, kenapa kok fixed cost-nya fasilitas ya? Seperti saya bilang tadi ya, ini kan tidak habis ya, apa namanya, tidak habis dipakai untuk 1 unit, tapi apa namanya, habis sedikit bisa memproduksi sedikit atau banyak tetap menggunakan fasilitas lab ini ya. Nah, makanya disebutkan sebagai fixed cost. Nah, kita hitung ini ya, cost yang tanpa variabel ya. Jadi 250 kita kurangi 15 ya. Jadi ini kan unit price dikurangi dengan variable cost, maka kita dapat 235. Jadi 235 ini adalah cost yang ini ya, apa fixed cost-nya ya untuk membuat satu Intel Itanium. Nah, break-even volumenya tinggal biaya lab 1 billion US dollar ini kita bagi dengan nilai 235 yaitu nilai unit cost-nya ya. Nah, sehingga ketemu kita harus jual 4 juta unit ya, 4,3 juta unit. Nah, di sini dapat berarti kalau kita mau biaya lab itu tertutup dengan harga jual 250 ya, maka kita harus jual sebanyak 4,3 ini million ya, million unit juta, 4,3 juta unit. Nah, seperti itu. Nah, ini pricing yang kedua. Nah, pricing ketiga itu perceived value pricing ya. Jadi penentuan pricing yang disebabkan karena durability ya, reliability, service warranty. Jadi penentuan harga ini tergantung dari penghematan apa yang bisa diberikan kepada customer ya. Atau juga bisa ini ya, seperti parfum ini ya. Jadi nilai harganya, harga price-nya tergantung dari nilai tambah yang diterima oleh pelanggan ya. Jadi misalkan ini ya, jadi dia mau ada pelanggan-pelanggan yang mau lebih karena wah ini barangnya awet gitu ya. Oke, saya mau beli bayar lebih mahal. Ya, satu lagi ngomong barang ini barang baru, teknologi baru, reliability kuat gitu ya, reliable, service levelnya bagus. Nah, itu orang ingin membeli lebih. Jadi penentuan lebihnya ini karena trust ya. Orang jadi contohnya juga ini, misalkan di faktor lain contohnya ini parfum ya. Jadi parfum itu banyak yang tidak menyadari ya sebetulnya
nilai cost untuk produksi dari parfum itu sebetulnya relatif rendah, ya. Tapi nilai tambah yang dirasakan oleh pemakai parfum itu jauh lebih gede, ya. Sehingga kita tahu produk parfum itu kalau sudah terkenal ya, itu harganya pasti tidak masuk akal ya, tidak sebanding dengan kalau kita mereteli itu parfum itu dibuat dari apa aja sih. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu metode pricing yang sedikit unik ya. Karena itu tadi angkanya bisa mahal-mahal nggak masuk akal, tapi ya customer mau beli. Karena alasan apa ya itu tadi ya. Bisa alasan durability, reliability, service dan warranty. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh juga yang paling saya sering sampaikan itu ya ketika banyak artis Korea yang mulai ini ya, mulai terjun ya di iklan-iklan produk Indonesia ya. Jadi itu eee, apa, mendongkrak penjualan ya. Jadi orang mau beli itu kayak kopi kopi putih cap luwak ya, tapi fotonya Lemingho gitu misalkan ya, padahal mereknya cap luwak misalkan gitu ya. Apa ya hubungannya luwak sama Lemingho kan nggak ada ya. Nah, tapi ya ini untuk mendongkrak pasar, pakai Lemingho iklan gitu ya, terus semoga dengan harganya sedikit premium, wah orang tetap beli ya, karena merasa, ada faktor nilai tambah, yaitu apa, ngikuti, ini ya, ngikuti artis. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kenapa alasannya kok iklan-iklan tuh selalu pakai artis ya, karena ada sekelompok penggemarnya yang pasti jadi, loyal customer-nya produk itu ya. Oke, kemudian nah value pricing ya. Value pricing ini metode penentuan harga yang berdasarkan, nilai tambah dalam arti khusus adalah saving ya, penghematan ya. Sedikit beda tipis dengan perceived value pricing ya. Jadi kalau value pricing ini lebih dominasinya adalah penghematan. Contohnya apa? Contohnya adalah biasanya orang mau beli membeli produk dengan harga yang menggunakan value pricing jadi sedikit mahal ya. Karena apa? Janji-janjinya penghematan. Misalkan kayak PLN, ya kan? Dari PLN misalkan, oh dengan token lebih hemat, misalkan seperti itu ya. Sehingga apa? Harga rate per KWH-nya dimahalin ya. Dengan janji-janji nggak apa-apa lebih mahal tapi hemat, pemakaiannya jarang habis. Ya itu kalau listrik misalkan. Atau misalkan yang listrik lagi, misalkan apa yang sering pakai di toko-toko itu ada yang menawarkan produk penghemat listrik gitu ya, 200.000 atau 300.000. Nah, itu kan kalau kita preteli perangkatnya kan harganya kan nggak sampai 200 atau 300.000 ya. Tapi karena janji Joninya bisa menghemat listrik Bapak Ibu di rumah, nah berani beli ya. Nggak tahu bener, nggak tahu salah, terus percayai beli ya. Nah itu kenapa penentuan harganya agak unik juga karena janji-janjinya adalah memberikan saving ya. Ya kalau yang cowok-cowok suka motor pasti ya itu tadi ya, oh nggak apa-apa beli pertama lebih mahal sedikit, tapi kalau dihitung-hitung habisnya lebih efektif daripada beli menggunakan misalkan premium atau pertalite. Nah seperti itu ya. Lebih mahal, berani beli lebih mahal karena alasan saving. Nah berikutnya going rate pricing ini berbeda dengan sebelumnya karena going rate ini adalah menggunakan metode nyontoh ya. Ini biasanya going rate ini nyontoh dari competitor price. Jadi biasanya ini dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang baru buka ya, baru beroperasi. Jadi yang penting dia bisa ganggu pasar ya. Jadi kompetitor jual berapa dia ikut ya, malah cenderungnya malah ekstrim ya. Jualnya lebih murah dari kompetitor. Ya, kalau sama itu umum ya, lebih mahal nggak mungkin misalkan ya. Yang umum adalah menghajar kompetitor dengan menentukan harga yang lebih murah ya, competitor price going rate. Karena apa ya itu tadi
untuk mengambil pasar ya. Oke. Kemudian terakhir auction type pricing. Dari pricing ini ya menggunakan lelang ya. Jadi ini jarang sih, jarang dipakai untuk industri pada umumnya ya. Jadi yang pakai ini ya cuma balai-balai lelang ya. Jadi penentuan harga berdasarkan lelang. Jadi hanya menentukan standar bawahnya aja, kemudian harga dealnya akan naik sesuai dengan penawaran dari peserta lelang. Nah, ini beberapa ya prosesnya. Saya rasa cukup saya sebutkan ya nanti PPT di-share ya seperti biasa ya. Jadi habis materi biasanya saya update ya Google Drive-nya dengan update PDF-nya seperti itu. Sekarang masuk ke transaksi ya. Jadi ada sales quotation dan order. Jadi apa sih bedanya sales quotation dan order ya? Sales quotation itu ya masih kenal-kenalan ya, minta harga, minta penawaran dan sebagainya. Nah, ketika sales quotation itu menjadi dilanjutkan ya, diseriusi dan dua belah pihak setuju, ya udah kita lanjutkan dengan order, yaitu adanya tanggung jawab antara pelanggan dan perusahaan. Nah, ini ada cerita sedikit, mungkin nanti juga bisa dibaca detail sendiri ya. Jadi ini cuma cerita aja. Jadi kondisi yang di Fitness-Snacker itu ya masih pakai telepon-teleponan gitu ya, sales call, ya, kemudian SOP-nya seperti ini, ya, bikin ini ya, quotation yang ditulis dengan tangan, ya, kemudian dibuat difotokopi jadi 2, originalnya dikirim customer, bla bla bla. Nah, ini proses manualnya. Jadi sama ya. Ketika Anda benar-benar real terjun di dunia ERP, Anda harus memahami prosedur yang sedang berjalan di perusahaan tersebut, ya, sehingga Anda bisa tahu solusi apa, efektivitas apa yang mau ditawarkan kepada perusahaan. Ya, ini saya skip aja. Ya, sini ada ya quotation form-nya memiliki 800 number ya, nomor POL, nomor telepon tol untuk order ya, cita-cita. Masalahnya ya dapat muncul di proses ini, tidak efisiensi ya di proses setelah order. Misalkan apa? Tentukan delivery date-nya nggak janji, kemudian checking kredit limit pelanggan, apakah pelanggan itu punya hutang, masih punya tunggaan, juga masalah, tidak efisien ya, tidak bisa di follow up dari awal. Kemudian untuk entry-nya juga ada masalah ya. Jadi cita-cita tentang prosedur dan masalah-masalah ketidakefisienan yang terjadi. Kemudian ada istilahnya packing list dan shipping label ya, dicetak 2 hari, ditandatangani, kemudian dikirim ke warehouse ya, ini SOP-nya ya. Kemudian ada informasi yang cukup penting yang mungkin juga harus ditanyakan nanti adalah mengenai gudang ya. Jadi sini dijelaskan bahwa ada 2 gudang, dijelaskan ada 2 gudang. Apa kode gudangnya itu adalah satu untuk order-order kecil ya, untuk packing order-order kecil dan satu lagi untuk order-order besar. Nah, informasi kayak gini penting ya. Dalam blueprint ini sangat penting ini. Kita harus tahu struktur warehouse daripada perusahaan itu. Nah, ini salah satu clue pertanyaan yang bisa ditanyakan. Nah, ya. Kemudian diketahui juga Snacker menjalankan inventory level yang cukup rendah. Dan inventory levelnya berubah-ubah cepat sepanjang hari. Ya karena ini ya, karena stoknya pas-pasan, jadi inventory levelnya ini berubah-ubah dengan cepat. Karena apa? Kalau stoknya rendah, berarti apa? Harus banyak terjadi proses pembelian, ya, pembelian, kemudian penjualan pasti, ya, banyak pembelian. Jadi inventory level ini adalah menjadi PR dalam perusahaan ya biasanya untuk menentukan sebetulnya sih berapa sih kuantiti yang bisa dibuat acuan itu dianggap sebagai safety
stok levelnya berapa, ya. Jadi rendah itu tidak selalu berkonotasi positif. Loh bagus toh Pak, inventory levelnya rendah, berarti kan gudangnya kecil, ya kan, nggak perlu gudang yang besar-besar, kemudian kecenderungan barang rusak juga kecil ya, karena nyimpennya nggak lama-lama, karena barang masuk langsung cepat keluar ya. Nah, semuanya itu ada matematikanya ya dalam dunia supply chain, terutama di gudang itu ya. Bagaimana kita bisa menciptakan inventory level yang optimum ya. Jadi kalau ngomong inventory level rendah tok gitu ya, itu biasanya kalau Anda ngambil supply chain pasti dikai elek ya. Karena sebetulnya tujuan dari low itu tujuannya bukan low ya, tapi optimum. Optimum dalam arti apa? Berkontribusi memberikan layanan terbaik sebagai seorang gudang ya, sebagai gudang untuk melayani ya departemen-departemen yang lain. Kalau orang inventory meleknya cuma dirinya sendiri ya, atau kalau kita bilang egois gitu ya, nah sudah dia nggak mau repot ya, daripada dimarahin bos, ya udah saya bikin gudang saya itu barang-barangnya jumlahnya sedikit banget ya, supaya apa? Supaya menghindari barang rusak, tadi saya sudah bilang ya, terlalu lama ngendon di gudang rusak, atau kedua barangnya tercecer ya, enak dikit, jadi gudangnya kecil, barangnya enggak kececer, saya nyarinya lebih cepat, lebih gampang. Nah itu kalau sudut pandang warehouse secara egois ya, dari kacamatanya dia sendiri. Padahal stakeholder dari warehouse ini banyak ya, bisa orang sales yang butuh barang untuk jualan, kemudian orang produksi untuk kebutuhan bahan baku macam-macam. Nah itu nggak bisa kalau ngomong hanya rendah ya. Jadi harus lebih tepat menurut saya, dan beberapa referensi itu inventory level itu lebih baik menggunakan kata-kata optimum ya, jangan ngomong rendah, karena rendah itu tidak selalu bagus ya, karena semuanya itu ada dihitung. Nah, di ERP itu nanti Anda kenal ada namanya level safety stock ya. Jadi batasan berapa secara matematis, secara sistem bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini angka yang ideal. Jadi jikalau suatu barang itu pada suatu titik lebih rendah dari level safety stock, maka harus segera diadakan proses pengadaan. Ya, dan itu tidak selalu identik low ya, tidak low. Ya, bayangkan aja ketika inventorinya cuek bebek gitu ya. Pokoknya saya nyetok sedikit gitu ya. Ketika itu orang produksi butuh produksi banyak. Ya, bagaimana jadinya? Ya nggak bisa memproduksi. Ya, nggak bisa memproduksi, dan ujung-ujungnya barang produksinya yang dihasilkan sedikit, dan nanti orang salesnya dikomplain oleh pelanggan. Karena apa? Ada orderan banyak, produksinya nggak bisa supply. Produksi nggak bisa supply karena apa? Warehouse-nya nggak support. Nah, ini jadi lingkaran setan ya. Nah, oleh sebab itu ini flashback aja, saya share sedikit mengenai dunia supply chain. Nah, ini diceritakan ya, orang gudangnya ngambil ya dari laci, kemudian ngambil bla bla bla, baru ketahuan tidak enough ya. Berarti apa? Kebijakan inventory levelnya low ini tidak bagus ya, tidak bisa maksimal, karena apa? Ya ini bisa terjadi kondisi barang nggak cukup ya. Kemudian kalau udah ada masalah problem, terus ini ya, omong-omong ya, jadi banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan dengan omong-omong ya, antara warehouse, antara production dan sales ya. Nah, ternyata di accounting-nya juga masalah, bikin invoice itu juga problematik ya, ya udah kita bisa lihat sendiri. Ini SOP-nya ya, karena harus banyak proses-proses manual. Ya, kemudian koreksi-koreksi invoice. Kemudian payment dan return. Payment return ya, problemnya juga ada.
problem dengan processing payment, you know. Jika ada error, ada kesalahan di sales proses, ya pasti proses berikutnya juga bermasalah, yaitu menghasilkan invoice yang tidak tepat, ya kan. Kemudian banyak customer yang tidak mengembalikan kopi dari invoice dengan payment, ya. Error dapat terjadi seperti itu. Ya, jadi return juga melelahkan prosesnya, ya. Customer juga tidak menelpon, ya, tidak mengikuti, tidak mendukung prosedur dari perusahaan, yaitu dengan menyerahkan RMA number. Jadi ini bukan, kalau cowok bukan Real Madrid ya, RMA ini bukan Real Madrid, tapi Return Management Authorization ya. Jadi suatu proses di luar negeri itu kalau return selalu banyak yang menggunakan istilah RMA ya. Jadi ada dokumen RMA, jadi dokumen retur ya. Tapi ini customer tidak mendukung. Nah, ini juga pelajaran penting. Menurut pengalaman saya juga begitu ya. Jadi kalau kita sudah punya prosedur dalam perusahaan, yang sering bikin kacau ini juga customer salah satunya. Karena apa? Customer tidak mau mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Ya, jadi mau seenaknya gua gitu ya. Nah, di sini makanya kita belajar ya sebagai seorang customer juga gitu kan. Kita beli handphone, makanan semua itu kan menggunakan kita kan selaku customer. Ya, di sini kita harus tahu bahwa kita itu berinteraksi dengan suatu proses. Ya, di mana kalau kita sebagai pelanggan, sebagai customer, kita sebetulnya harus tahu bagaimana cara kita untuk komplain, ya. Nah, tapi untuk perusahaan yang selalu ngomong customer adalah raja, gitu ya. Ya udah, customer nggak cuma ngomong, ya saya retur, nggak ada dokumen, ya dilayani. Nah ini masalah ini, ya. Contohnya seperti ini. Customer-customernya tidak menginformasikan dokumen returnya berapa, ya, sehingga kesulitan di internal perusahaan, sehingga menimbulkan error-error. Biasanya perusahaan yang tadi saya bilang customer is the king, kemudian tidak bisa mengedukasi customer, itu paling sering membuat ERP perusahaan tersebut kacau, ya, kacau. Paling sering adalah misalkan juga gini, prosedur sudah disepakati bahwa pelanggan sebelum melakukan order itu harus harus mengirimkan dokumen PO kepada perusahaan, tapi seringkali itu juga nggak dilakukan, ya, sehingga apa? Perjanjian kesepakatan tentang kesepakatan harga pun tidak terdokumentasi. Ya, jadi seringkali itu customer datang minta dilayani, di-entry-kan harga yang dimau, kemudian setelah terjadi transaksi barang, kemudian ditagih, si customer menolak. Karena apa? Dibilang harganya salah, tidak sesuai dengan PO yang dibuat. Lah PO-nya mana? Nggak dikirim. Nah, kayak gitu ya. Akhirnya apa? Karena customer adalah raja, ya udah perusahaan harus mengkoreksi transaksi. Nah, itu painful ya. Nah, itu jadi salah satu pengalaman yang sering terjadi selama perusahaan tidak bisa mengedukasi customer, maka pasti yakinlah transaksi administrasi transaksi di perusahaan tersebut pasti lebih ribet ya, pasti lebih ribet. Nah, ini contohnya terjadi juga di Fitur Snacker ya. Jadi internal ini repot banget ya karena rapian prosedur yang dilakukan oleh customer. Ya, kemudian rendahnya pencatatan ya, sehingga menyebabkan masalah juga di accounting. Nah, ya banyak hal pokoknya. Sudah internal perusahaan itu ada problem, ditambah lagi dengan sisi eksternal perusahaan ada problem ya. Contohnya eksternal perusahaan itu ya customer tadi ya, atau juga bisa dari vendor juga bisa. Nah, kemudian setelah ngomong-ngomong tentang fitur snacker, nah kita lihat sales and distribution di ERP, itu best practice-nya kayak apa. Nah, oke, sambil jalan ini silakan ditanyakan untuk materi yang udah lewat, apakah ada pertanyaan. Bisa langsung diketikkan di chat ya, sambil saya lanjutkan materi perkuliahan. Oke, silakan yang ada pertanyaan untuk materi barusan silakan di chat.
saya absen juga. Oke, belum ada pertanyaan sampai saat ini. Oke, saya lanjut ke materi karena belum ada pertanyaan juga. Nah, ini adalah apa sih bisnis practice dari sales yang ditawarkan di ERP ya. Jadi ERP ya sesuai yang kita tahu ya, suatu sistem pastinya untuk minimalkan ya kesalahan-kesalahan data entry dan integrasi sehingga bisa menghasilkan informasi yang akurat dan real time ya. Ya, ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi fitur-fiturnya ada RMA ya, jadi bisa mengetrack semua transaksi yang terlibat dalam sales order. Nah, ini adalah flow best practice yang banyak dipakai di macam-macam produk ERP ya. Salah satunya adalah SAP ya, jadi dia digabung ya, Sales and Distribution Module. Jadi prosesnya seperti ini. Ada pembuatan SO, kemudian ada pengecekan ketersediaan barang, kemudian mulai pembuatan dokumen pengiriman, ditransport ya, persiapan transport, barang diambil, di-packing, kemudian barang keluar dari gudang, kemudian ditagihkan dan dilanjutkan proses pembayaran. Nah, jadi ini adalah best practice yang digunakan banyak ERP terkait untuk transaksi sales. Ya, ini ada beberapa ya fungsi-fungsinya bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini adalah pre-sale activity. Pre-sale activity ini adalah aktivitas yang dilakukan sebelum terjadinya transaksi ya. Apa aja pre-sales ini? Nah, ini sedikit informasi bahwa biasanya ERP ya, itu hanya ngurusin yang ini. Ngurusin dari sales order sampai payment ya. Itu biasanya produk ERP yang seperti SAP yang udah gede-gede ya, udah develop dari lama, itu biasanya mengcover sales order sampai payment. Nah, pre-sales ini kan tak terbatas ya aktivitasnya. Apa aja itu? Bisa saja pre-sales ini adalah membuat seminar ya, membuat seminar-seminar. Kalau sekarang sukanya jual-jual webinar ya. Jadi mau jualan barang aja dibikin webinar dulu gratis ya, terus supaya banyak viewer. Nah, ujung-ujungnya nanti di ending webinar adalah jualan. Ya, ini metode yang terakhir-terakhir sering dipakai ya, karena seminar secara offline itu kan sudah tidak familiar ya. Kemudian aktivitas seperti visit ke pelanggan ya, itu juga termasuk pre-sale. Kemudian apa istilahnya itu memberi informasi, telepon dan sebagainya itu di pre-sales. Karena prosesnya seperti itu, maka biasanya pre-sales ini lebih advance dikeluarkan dari produk ERP. Ya, di sini yang paling sering yang pasti pernah sering Anda dengar adalah produk CRM, Customer Relationship Management. Jadi pre-sales ini paling banyak didetailkan di produk-produk CRM. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau gambaran teman-teman, kenapa CRM ada?
Salah satunya itu karena ERP memiliki fokus di transaksi mulai dari order ya. Tapi beberapa ERP yang baru ya, baru lahir istilahnya gitu ya, yang baru-baru cari pasar gitu ya, dia menjual ERP dengan fitur sudah include ya, sudah include CRM, sudah include BI dan seperti itu ya. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Jadi proses activity-nya seperti ini ya. Jadi urusannya adalah berhubungan langsung dengan calon pelanggan atau pelanggan ya. Ya, ini sales call, visit, mailing, nah detailnya nanti bisa dibaca langsung. Jadi maintain data. Sesuatunya ini ya. Jadi dimulai dari quotation, penawaran harga, macam-macam ya, kemudian ini ya menentukan item-item yang harus dibeli ya. Jadi men-trigger ya. Jadi ketika terjadi transaksi sales order, maka impact-nya bisa jadi apa? Memicu pembelian barang ya. Bisa jadi kenapa? Misalkan stoknya nggak cukup, nah itu harus beli ya. Sudah janji ke pelanggan dan perlu barang, nah kalau memang dibutuhkan bisa belinya itu nggak cuma beli bahan baku, bisa juga beli barang jadi dari pesaing ya. Demi apa? Demi komit terhadap tanggal delivery kepada pelanggan. Ya, menentukan harga jual, kemudian order kuantitinya berapa. Nah, salah satu processing-nya seperti ini ya. Ini nanti ada gambarnya, jadi saya rasa lebih baik diperjelas di gambar ya, supaya cepat. Ya, oke sampai sini mungkin saya mau absen dulu ya. Saya sapa ya teman-teman yang hadir pada pagi ini. Saya coba panggil ini, Luvinsa, ada nggak ini? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian satu lagi cowok ya. Kalau keliru nama, mohon maaf ya. Saya cuma baca dari yang disampilkan. Kalau Charles ada Charles. Hadir, Pak. Hadir ya, oke, makasih. Oke, supaya nggak bosan, saya ingin kita review tugasnya ya. Jadi kemarin kan sudah ada 2 kelompok atau 3 saya lupa 2 ya, 2 kelompok yang maju mempresentasikan tugas pertama ya. Jadi sekarang saya buka kesempatan 2 kelompok lain yang belum belum sempat maju di tugas pertama. Nah ini siapa volunteer-nya untuk menampilkan tugas keduanya. Silakan saya enggak nunjuk dulu ya. Coba siapa yang mau kelompok apa yang mau mempresentasikan tugasnya. Silakan. 2 kelompok ini. Kita lanjut ke inventory sourcing. Jadi ada istilahnya dikenal di ERP itu adalah available to promise check ya. Apa sih artinya? Nah ini jadi adalah suatu sistem mampu memberikan fitur ya, yaitu apa? Mampu menyediakan barang sesuai dengan janji ya. Jadi misalkan ketika Anda bikin sales order, ya tapi ini saya nggak yakin di semua kelas seperti Odoo ini bisa nggak ya. Jadi ketika Anda bikin SO, itu maka secara sistem Anda kan dimintakan untuk mengisi tanggal janji kirimnya, diinputkan ya. Nah di situ biasanya kalau sistem yang kelas tinggi seperti ERP, ya, IFS, yang punya ERP yang kelas middle ke atas, itu biasanya memberi rekomendasi ya dengan segala rencana planning pembelian, produksi itu biasanya dia memberi feedback bahwa
tanggal yang ditentukan itu tidak bisa diterima ya, tidak bisa dikirimkan pada tanggal yang diminta. Nah, itu akan diberikan informasi sehingga petugas sales bisa mengkonfirmasikan pada pelanggan apakah bisa istilahnya ya kalau benar-benar tidak bisa memberi janji, minimal orang sales akan langsung memberikan feedback kepada pelanggan untuk ditanyakan apakah bisa mundur, diundurkan ya sesuai apa yang di-warning-kan ke sistem. Misalkan sistem bilang, "Wah, nggak bisa tanggal 1," dengan segala planning dan kalau tidak ada peningkatan, pembelian atau produksi dengan status hari ini, maka, tanggal 1 nggak bisa pastinya. Direkomendasikan tanggal 2 atau 3 misalkan. Nah, itu sistem yang canggih bisa seperti itu. Jadi nggak asal, "Oke, saya simpen, janji kirim tanggal 1," terus sistemnya nggak kasih komentar apa-apa ya, nanti pas masuk tanggal 1-nya, wah kebetulan barangnya out of stock, nggak punya barang. Akhirnya apa, ya kalau namanya service quality ya, quality service, nah itu perusahaan yang tidak bisa berjanji ini biasanya lambat laun ya akan ditinggalkan pelanggannya, mikir-mikir ya, biasanya kayak jasa kurir itu ya, paling sering ya, wah bisa besok hari sampai, tapi kalau beberapa kali di-PHP pasti, pelanggan mikir ya, "Ngapain saya pakai jasa besok hari sampai kalau ujung-ujungnya mesti kayak reguler," gitu ya. Ya udah nggak usah kalau mau apa, yakin sampai ya lebih baik pilih produk lain ya, atau kalau mau tetap pakai produk service yang ini, ya pilih aja reguler, sudah nggak usah pakai, service premium ya, tapi pada kenyataannya sampainya sama. Nah, seperti itu. Jadi di sistem ERP dikenal dengan available to promise check. Jadi memastikan bahwa tanggal pengiriman itu 99% bisa dipenuhi oleh perusahaan. Ya, ini adalah caranya ya. Caranya bagaimana sih supaya bisa available to promise, maka sistem itu akan ngecek ya, ngecek inventory record, ngecek production planning record, ya itu dicek semua. Bahwa untuk memastikan bahwa barang yang diminta itu harus tersedia gitu, atau memastikan, material yang dijanjikan bisa terkirim pada tanggal yang diinginkan oleh, ini ya, keinginan customer. Jadi ada 2 hal, yaitu masalah ketersediaan quantity ya, availability plus tanggal. Jadi 2 kombinasi ini. Ya, termasuk mempertimbangkan waktu kirim. Nah, ini penting. Ya, kalau kita udah janji kepada customer, pastinya dia nggak peduli. Kamu mau pakai naik motor, naik mobil, naik apapun, pokoknya kalau kamu janji tanggal 1, ya tanggal 1 itu harus ada di depan mata saya, misalkan gitu ya. Nah, jadi sistem ERP juga bisa melibatkan faktor ketiga, yaitu variabel waktu yang dibutuhkan. Nah, ini menarik ya. Jadi benar-benar customer satisfaction itu bukan di harga ya. Kalau yang tadi saya bilang, wah nanti kalau customer tidak bisa ngikuti prosedur, bisa bikin prosedur ente di sistem jadi bermasalah ya. Tapi selama kita bisa memberi service level yang baik ke customer, saya rasa customer bisa diedukasi. Beda ya, kalau customer yang sudah pernah disakiti ya. Kita suruh rapi, pasti dia ngomong. Paling dalam mungkin kalau disampaikan seperti ini ya, "Alah kamu ngatur-ngatur kamu sendiri kalau ngirim ya nggak tepat waktu." Misalkan seperti itu ya. Jadi intinya selama perusahaan bisa memberi service level terbaik pada customer, saya yakin customer bisa diatur ya, seperti itu. Kemudian sistem dapat merekomendasikan ya dengan special case jikalau memang ada exception condition dan memang harus dipenuhi pengiriman pada hari itu, maka ini ya ada aksi-aksi yang dijalankan, yaitu meningkatkan rencana produksi ya.
selama dengan catatan ERP juga mempertimbangkan resource, apakah resource produksi masih dimungkinkan untuk ditambahi beban. Nah, itu ya. Jadi kompleks ERP ini. Nah, kemudian delivery, ya ada packing, ada pack, kemudian dikirim, ya. Kemudian aktivitas-aktivitas di dalam gudang, ya. Kemudian secara sistem, jika semua dokumen sudah siap, maka dokumen-dokumen tadi adalah merupakan tanggung jawab dari modul, kalau di SAP namanya Material Management Modul, ya. Jadi modul-modul yang terkait gudang itu ada di satu modul namanya Material Management. Nah, ini tentunya terminologinya beda-beda ya dengan produk ERP lain. Jadi ini memang buku yang digunakan, buku ERP ini memang sudut pandangnya selalu ngambil contoh dari SAP, ya, nggak mengambil terminologi yang dari produk lain. Nah, kemudian ada billing ya, ini prosesnya. Nah, kemudian payment ya. Nah, ini bisa dibaca juga secara singkat ya. Hanya masalah transaksi ya, jurnalnya ya. Debit, cash. Nah, ini bagi yang timnya yang nggak punya anggota yang pernah ikut accounting ya, ini harus sering effort ya, effortnya lebih ya untuk tahu, bukan harus belajar lengkap ya, adalah jurnal-jurnal seperti ini ya, debitnya apa, kreditnya apa. Ya, ini contohnya adalah untuk transaksi payment ya. Jadi menambah kas, debit kas, menambah kas dan mengurangi piutang pelanggan. Nah, seperti itu. Jadi itu perlu effort untuk tim yang tidak ada anggota yang pernah ikut kayak sistem informasi akuntansi ya atau pengembangan sistem informasi akuntansi. Nah, itu bisa ini ya, tanya-tanya ya atau nanti ditanyakan di sesi seperti ini. Nah, ini flow-nya dari order to invoice. Ya, sama, kurang lebih sama seperti yang dokumen sebelumnya. Nah, ini dari, kalau tadi ini slide sebelumnya flow dari sisi transaksi ya, dari kacamata orang transaksi. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi kacamata orang accounting. Bahwa untuk transaksi dari order invoice, maka terjadilah jurnal catatan-catatan atau istilahnya kalau di dunia accounting itu disebut dengan kata-kata jurnal. Ya, jadi untuk transaksi, untuk sales order belum ada jurnal ya. Kemudian ketika ada pengiriman mulai timbullah jurnal ya ini, persediaan berkurang, barang dalam perjalanan COGS-nya bertambah ya. Kemudian ketika terjadi billing maka terjadi ini ya, jurnal piutang bertambah AR, account receivable, piutang bertambah, pendapatan sales bertambah, kredit ya. Kalau sales bertambah itu dikredit. Nah, ketika ada payment maka akan mendapatkan jurnal catatan yaitu piutang berkurang, cash-nya bertambah. Nah, ini ya yang saya bilang effort yang harus diberikan di dokumen blueprint, harus ada jurnal pendukungnya. Nah, ini adalah ini ya contoh ya, dan ini memang harus ada di blueprint Anda. Jadi ada enterprise structure. Jadi dari materi ini, dari materi yang sudah kita lalui di sales ini, kita bisa membentuk yang namanya enterprise structure. Ya, jadi disebutkan di sini bahwa desain structure enterprise ini adalah fundamental proses ya dalam proyek implementasi ERP. Jadi kalau Anda tidak bisa membuat enterprise structure ini, maka otomatis fondasi ini tidak bisa diserap oleh desain, tidak bisa diimplementasikan dalam produk ERP Anda. Jadi dari slide ini kita dapat tahu, kita bagi dalam beberapa area.
yaitu company, finance, plan, warehouse, sales, and division. Ya, jadi dari Peter Snacker, company-nya adalah Peter Snacker. Ya, kemudian company tersebut memiliki beberapa cabang atau bisnis area secara keuangan ya, yaitu Peter Snacker sendiri. Jadi Peter Snacker area ya Peter Snacker sendiri. Kemudian plan, berarti ini mulai berhubungan dengan lokasi pabrik. Ya, ternyata punya satu plan, yaitu Peter Snacker sendiri. Dan di bawahnya plan itu biasanya dibagi dalam beberapa gudang. Ya, di sini dijelaskan bahwa Peter Snacker punya 2 gudang, ada small order packing area dan large order packing area. Kemudian diturunkan di bagaimana dia menjual, area penjualannya. Ternyata area penjualnya juga satu, tetapi memiliki subdivisi ada 2, yaitu wholesale dan direct sales. Nah, dari sini seperti saya sampaikan tadi, kalau ketika kita bisa bikin enterprise structure ini, maka struktur ini harus nempel di Odoo misalkan ya. Harus bisa dimasukkan Odoo atau dimasukkan Idembiar atau bisa dimasukkan SAP. Ya, seperti itu. Itu kurang lebihnya nanti tergantung konteks masing-masing kasus. Nah, yang ini kita skip dulu aja, nggak usah ya. Jadi intinya besok ya sama ya, penentuan 2 pilihan bisnis ya. Jadi minggu depan Anda pilih 2 pilihan, ya usahanya ditentukan. Ya nanti kita di kelas akan tentukan siapa yang ini ya, kita pilih dari 2 itu mana yang saya setujui untuk dijadikan topik untuk dokumen tugas project ya, yaitu dokumen blueprint. Oke, sebelum saya tutup kelas ya, materi untuk sales cukup sampai di sini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan terkait tugas maupun materi? Ya, untuk sesi Q&A seperti biasa, pertanyaan di luar ERP nanti ada di sisi Q&A. Jadi ini untuk pertanyaan materi dan tugas saja dulu. Silakan. Pak, ini tugasnya nggak usah dikerjakan jadi ya Pak? Tugasnya itu Anda milih yang nomor 2. Yang nomor 2 saja. Anda persiapkan 2 pilihan usaha yang mau dibuat sebagai judul tugas proyek ERP ya, dikumpulkan di UAS. Oh, oke. Pilihan usaha. Oke. Permisi, Pak. Untuk nama perusahaannya itu dikumpulkannya melalui email. Yang poin nomor 4 itu. Oh, inilah. Iya. Jadi intinya sih sebetulnya nomor 2 sih, tugasnya nomor 2. Ini kan format ketika sebelum pandemi ya. Jadi formatnya itu juga ada tugas prakteknya. Jadi dokumentasi dari blueprint itu diejawantakan ke dalam program ERP. Nah, untuk masa pandemi ini saya membatasi hanya sampai membuat dokumentasi blueprint aja. Ya. Jadi nanti besok minggu depan Anda kan sudah punya bekal loh 2 nama perusahaan ya. Bekal 2 nama perusahaan, nanti kita diskusikan di waktu kelas saja. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Jadi besok minggu depan nggak ada yang perlu dikumpulkan apa-apa, cuma siapkan 2 nama perusahaan. Masing-masing kelompok. Oke, silakan.
Oke, jika nggak ada pertanyaan untuk materi dan tugas, untuk sesi ERP mungkin, saya akhiri ya. Di chat sih Silakan, Pak, Budi. ada pertanyaan Pak, Silakan. di chat. Oh, di chat. Iya. Oke, berarti restoran boleh ya, memproduksi makanan, boleh ya, tapi, alternatif lainnya jangan restoran juga ya, kan saya minta 2 ya. Jadi ada 2 alternatif. Jadi kalau mau pilih restoran boleh, 1 restoran, yang lain jangan restoran ya. Jadi biar saya pilih. Kalau 2 restoran kan saya nggak bisa milih ya, untuk Calvin Antonio ya. Jadi restoran boleh ya, tapi alternatif satunya jangan restoran juga ya. Oke, itu jawaban dari saya.